Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini mirip sebuah lirik dalam puisi, ya puisi manapun. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sumpah, sebuah sumpah membalas budi. Sumpah untuk berperilaku sebaik-baiknya. Sumpah untuk menjaga kehidupan sebaik-baiknya juga. Bung, saudara-saudara, hidup kita ini agak sering diwarnai kejutan. Yang saya tahu sudah agak lama saya mendengar ada seorang tokoh terpelajar bernama Rocky Gerung yang selalu mendungu-dungukan orang lain. Tidak peduli orang itu disiplin keilmuannya apa, dan tidak peduli bahwa pertanyaannya itu sering berbau filsafat, sering berbau metafora, sering berbau ungkapan-ungkapan kebahasaan yang tidak sehari-hari. Jadi orang-orang yang tidak familiar dengan itu semuanya dan tidak bisa menjelaskan suatu fenomena, suatu ungkapan, suatu kata, sekedar kata, yang tidak tahu dungu, semua dungu. Nah, semua dungu, tanpa menimbang, Bung, tanpa menimbang, orang itu jangan-jangan disiplin keilmuannya itu matematika. Jangan-jangan orang itu menggeluti disiplin keilmuan fisika. Jangan-jangan lain lagi, banyak orang-orang dalam disiplin ilmu perangkat keras, serba dalam perangkat keras, dan tipunya tidak familiar dengan perangkat lunak. Tapi orang itu dungu. Bung, dungu itu apa? Kalau seorang ahli fisika, tingkat keahliannya tinggi sekali, dan hanya tidak mengerti satu ungkapan, satu metafor yang dibicarakan dalam suatu forum di depan publik. Ini catatannya, dalam suatu forum di depan publik disaksikan berjuta-juta manusia, berjuta-juta pemirsa. Dan orang seperti itu dianggap dungu. Bagaimana kalau orang itu disiplin keilmuannya memang bukan filsafat, tapi ya siapa tahu kedokteran, atau kedokteran gigi, atau lah ilmu-ilmu macam begitu, dan tidak mengerti ungkapan yang disukai Rocky, ungkapan yang bagi Rocky familiar sehari-hari, tapi babat, dungu. Nah, tiba-tiba makin banyak orang kecewa. Orang kecewa pada perilaku, pada sikap, pada barangkali namanya kepongahan. Kalau ngomong begitu di suatu kelas, dalam forum tertutup, hanya sebagian orang, hanya terbatas orang yang hadir, mungkin 20, paling banyak 100, bukan berjuta-juta, seperti pemirsa TV. Nah, kalau 100-an orang paling banyak mungkin itu hanya melukai 100 orang itu. Hanya melukai sebagian orang. Tapi ya begitulah Bung Rocky. Kesannya untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang maha pandai. Maha pandai.
Daya Mahapandi itu ya begitu. Tapi Bung Rocky mungkin mengidolakan, mungkin menganggap ada seseorang yang patut menjadi kiblat kehidupannya, menjadi sistem nilai, orientasi hidupnya, dan sebagainya. Orang yang tidak usah punya gelar sarjana, tidak perlu punya gelar sarjana, dan Bung Rocky juga mengambil cara seperti itu. Tapi bedanya Bung, yang jadi kiblat orang semacam itu, kalau ada yang dia cita-citakan, yang dia idolakan, dia mengidolakan orang itu dan bercita-cita menjadi orang seperti itu pula. Tapi orang itu karyanya banyak. Banyak sekali karyanya dan keren-keren. Keren-keren. Rocky sendiri ya kita belum familiar karya yang disebut masterpiece-nya itu apa. Kita belum tahu bukunya yang hebat sekali, buku apa kita belum tahu. Karena mungkin diterbitkan di luar negeri dan tidak ada peredaran bukunya kemari. Mungkin dalam bahasa yang orang tidak berbicara, dalam bahasa yang lain lah, di luar negeri atau mungkin di mana. Jadi yang merupakan kekurangan itu belum tentu itu suatu kekurangan. Namun, Bung, belakangan ini saya membuka suatu video di mana seorang mahasiswa melabrak Rocky Gerung. Rocky dianggap tidak jujur, dan dia karena tidak jujur dan tidak fair dengan sikap akademiknya. Karena mahasiswa itu mencatat selalu kalau ngomong sesuatu, Rocky bilang, ini menurut ilmu yang saya yakini. Anak itu marah karena sikap itu tidak fair. Hanya yang dia yakini. Dan orang tidak bisa mengecek secara terbuka. Oh, itu yang dia yakini, jadi kita tidak bisa mau ngecek apakah dia benar itu lewat rujukan yang mana. Dia anak itu tidak mengatakan. Anak itu kelihatannya tidak mengatakan bahwa Rocky berpatokan pada ungkapan macam itu sebagai ucapan yang salah. Di dunia ilmu tidak ada orang yang boleh yakin. Ilmu itu membuat kita skeptical, tidak pernah yakin. Yang orang boleh yakin, saya yakinnya itu Rocky tahu, ini tahu dia tapi ditabrak. Yang orang boleh yakin, saya yakinnya itu kalau kita bicara ideologi. Tapi kalau kita bicara ilmu, agaknya selalu barangkali kalau tidak keliru memahami persoalan ini, maka dunia politik kita ini sebenarnya begini. Hanya kalau tidak keliru, maka dia akan benar. Kalau tidak salah memahami, dia akan benar. Sejauh yang saya kaji agaknya, ya dia akan benar. Ilmu tidak boleh yakin itu ideologi. Dan itu anak itu bisa membelejeti Rocky. Dan saya memperhatikan wajahnya Rocky agak kasihan. Tapi sebenarnya anak itu ya janganlah terlalu begitu. Jangan terlalu begitu. Ya janganlah. Mesti ada cara. Nah, sudah kita akan berhenti tentang mahasiswa dan Rocky. Tapi ada presiden dan Rocky. Presiden dungu, Jokowi itu dungu, tidak tahu ini. Iya benar, barangkali tidak tahu ini. Kan cuma 3. Oh, tambah tidak tahu ini. Oh, tambah tidak tahu ini. Di dalamnya ada sastra, ada filsafat, ada metafora, ada di dalamnya itu. Dalam sastra, dalam filsafat, ada etik, ada segala rupa. Ada ideologi. Jokowi nggak tahu 5 ideologi itu.
Tapi apakah lalu dungu? Seseorang yang tidak tahu 5 persoalan penting menurut Rocky, apa dungu? Dia masih bisa memiliki beratus-ratus disiplin keilmuan yang Rocky tidak tahu apa-apa mengenai perkara itu. Mengapa dungu? Presiden dungu, Bung. Wah, ini keren sekali. Ini keren sekali, Bung. Ada dalam tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa itu tampak begitu rupa, Bung. Bagaimana sikap orang pintar, maha guru, maharsi, mesti apa bersikap? Tidak seperti Rocky. Kalau bagi Rocky, di mana ada Rocky, di tempat itu ada orang dungu. Di mana Rocky berada, di situ orang dungu yang tidak layak berdampingan dengan dia. Keren sekali itu. Tapi alam ini memberi suatu yang barangkali bisa menjadi kritik. Kalau Rocky tidak usah dikritik. Diberi sesuatu perspektif tambahan. Dalam sastra Jawa. Sastra Jawa di sini boleh itu gabungan sastra tradisi dan sastra lisan. Sastra lisan dan tradisi, pokoknya sastra Jawa. Senantiasa menampilkan bagaimana kalau seseorang yang hebat sekali itu muncul di depan publik. Alam di sekitar mengikuti beliau dan memberikan gambaran. Tapi orang hebat, maharsi itu pun disebut, Bung. Disebut, maharsi itu disebut dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Ono pandito, maharsi, waskito kalokeng jagat. Ada pandita, ada maharsi. Kalokeng jagat. Terkenal, masyhur di seluruh jagat raya. Nah, masyhur di seluruh jagat raya. Lalu sebutannya itu Sekti Mandraguna Salawan Lawan. Sakti, maha sakti. Sakti yang luar biasa sakti dan tidak ada orang yang bisa menyaingi kesaktiannya. Waskito ing jagat raya. Tadi waskita di seluruh jagat raya. Orangnya itu begitu. Gambaran orang dengan tingkat seperti itu masih diikuti sesuatu kisah. Kisah bagi dia itu apa? Pertanyaan, filsafat. Apa pertanyaannya? Golek ono tapake kuntul mangla, yang carilah jejak kuntul, burung putih yang terbang. Bung, burung itu terbang, tapi kita disuruh mencari jejaknya. Sebuah kemuskilan. Sartane galih kangkung. Dan galih kangkung, Anda tahu, kangkung itu seperti bolpen ini. Dalamnya itu geronggang, lubang. Tapi disuruh nyari galihnya. Galih itu kalau pohonnya tidak gerunggang. Tapi di pohon yang berlubang itu disuruh nyari galihnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Golek ono tapake kuntul manglayang, sartane galihe kangkung, susuh angin ngendi nggone. Di mana sarangnya angin? Pertanyaan berat. Terus diikuti yang terakhir, baris terakhirnya. Watesing langit jolo nidi. Batas langit dan samudera di mana? Kita kan tahu dari jauh, samudera dan langit itu seperti sudah bertemu. Tapi makin dekat ke sana, langit tidak bertemu samudera. Nah, apakah itu?
Apakah itu Bung maknanya? Ya begitu pertanyaan. Ini tanda bahwa hadirnya seorang maharsi, seorang maha guru seperti Rocky. Itu dalam tradisi, di dalam sastra senantiasa diikuti suatu fenomena alam yang menampilkan pertanyaan. Dan orang seperti itu bijaksana. Nah, ada pula, kalau mau diteruskan ada dalam tradisi, Bung. Ini dalam sastra. Dan yang lain dalam tradisi. Tradisi kerendahan hati seorang maharsi. Seorang guru, seorang kiai. Jadi saya lagi duduk dengan seorang kiai di ruang tamu beliau. Muncul ada orang yang datang. Orang itu guru. Jadi santri senior yang sudah memiliki kewenangan mengajar. Ya ikut di situ dan sebentar ngelihat jam. Lalu dia berdiri dan mohon izin Pak Kiai, saya mau mengajar. Pak Kiai itu berbisik pada saya, sombong amat ini orang. Saya yang nanya, kenapa Yai? Kan bisa bilang, anak-anak nunggu di ruang, kita mau diskusi. Enak, rendah hati. Orang pintar harus rendah hati. Begitu. Dalam tradisi begitu, dalam sastra begitu. Orang rendah hati. Tapi kalau Rocky, di mana dia berada, di sekitarnya itu kumpulan domba-domba dungu semuanya. Nah, ini soal pilihan, Bung. Soal pilihan. Maharsi Agung, Sakti Mandraguna. Waskita, salawan-lawan. Boleh senantiasa milih ilmu rendah hati. Itu ilmu padi. Nah, menunduk, ilmu padi itu menunduk. Itu tawaran alternatif. Rocky tidak mau milih seperti itu. Itu kan omongan para maha guru yang bukan dia. Saya kan maha guru. Jadi dia dungu, orang lain dungu, dia maha pandai. Itu yang dipilih. Itu soal pilihan, Bung. Soal pilihan. Maha guru, maharsi, memilih ilmu padi. Makin banyak isi, makin menunduk. Rocky tidak, dia milih ilmu alang-alang. Ilmu alang-alang itu mendongak ke atas, memandang jauh ke tempat-tempat yang orang tidak lihat, dan ketika ada bunganya, bunga juga tidak ada buahnya. Bunga tidak ada buahnya, dan bunga itu menunjuk tegak lurus ke langit, mau makan matahari. Mau makan matahari, Bung. Matahari mau dicaplok, saking dahsyatnya. Saking beraninya, tapi dia tidak tahu bahwa matahari tidak sesepele itu. Nah, itu soal pilihan, Bung. Ini soal pilihan. Soal pilihan. Ya, kita boleh saja memilih seperti itu. Kalau Rocky menandakan unsur-unsur simbolik seperti itu, jangan disalahkan. Jangan didungu-dungukan. Dia tidak dungu. Kasihanlah. Saya sering menganggap dia itu kawan lah sama saya. Tapi saya ceroboh, saya tidak pernah mengira. Jangan-jangan dia merasa tidak sepadan berkawan dengan saya. Jangan-jangan saya bersikap bahwa dia kawan, itu jangan-jangan merendahkan dia. Wah, kalau itulah persoalannya, saya bisa mohon maaf. Nah, begitu, Bung. Lalu ada pertanyaan, Bung. Apa ada orang dungu? Di kelas, dia pasti ngajarin anak-anak kecil-kecil gitu. Didungu-dungukanlah semuanya. Tapi saya tidak berani menganggap orang dungu. Dan selama mulai dalam masa selama tahun 2000 sampai sekarang ini saya mengajar di S2.
ada kalanya diselingi S3. Saya tidak pernah menganggap mereka tidak mungkin lulus. Kalau mereka, setiap saat saya ada ujian, setiap saat itu ujian. Ada teks yang harus dibaca dan harus diringkas. Kalau ada mahasiswa tidak lulus, maka dia harus lulus di tahap ini. Bagaimana caranya? Tak kasih teks yang lain. Dan dia sampai lulus. Mungkin sampai berganti 3 kali dia baru lulus. Karena tidak ada. Orang dungu itu tidak ada. Orang hanya tidak tahu perkara yang macam itu. Tapi begitu diberi tes yang lain, ya lulus. Ada mid test, ada ujian akhir. Di 2 ujian ini, mahasiswa ada yang rata-rata lulus dan rata-rata itu, kalau di rata-rata itu B+, tidak ada mendapat B-, tidak ada dapat C, tidak ada dapat C. Nah, saya ingin membuktikan tidak ada orang dungu, tidak ada. Di muka bumi ini tidak ada. Apalagi kalau kita berpikir dari sudut filsafat. Apalagi kalau spesifik filsafat pendidikan. Kalau ada mahasiswa nggak lulus, gurunya yang tidak becus. Maka guru harus menuntun. Ya memang mahasiswa itu harus dituntun. Jangan diberi ujian 1 kali terus di situ ditetapkan lulus tidaknya. Apa pintar apa dungu. Nggak bisa. Dituntun berkali-kali. Selama kuliah 1 semester itu pasti ada minimal 6-7 ujian. Yang lain itu ujian-ujian rutin dengan membaca teks, menafsir teks, dan sejenisnya, ditambah ujian mid semester dan ujian akhir. Banyaknya ujian seperti itu membuat mahasiswa semuanya lulus. Karena itu tesis yang harus saya buktikan. Tidak ada orang dungu. Dan memang tidak ada. Yang sekolah di UI itu tidak semuanya anak UI. Yang S2 itu anak dari berbagai universitas. Tapi bertemu dalam kuliah perubahan sosial. Ini kuliah tentang kebudayaan. Bersama saya, semua lulus. Ya ada yang kecewa, mendapat B+ itu ada yang kecewa. Ada yang kecewa, ada yang menanyakan dan sebagainya. Tapi saya mencoba membuat mereka paham. Nah, itu begitu. Ada orang dungu. Yang kedua, Bung, sikap. Rocky itu di mana-mana. Kau tidak tahu itu? Saya terangkan. Bung, saya terangkan. Kalau di dalam kelas, barangkali di taman bermain dan taman kanak-kanak atau SD, guru ya boleh sajalah mengatakan, anak-anak, kamu tidak tahu ini, coba dengar saya terangkan. Tapi Rocky di depan orang-orang beberapa di antaranya barangkali jauh lebih pintar. Cuma mereka kan tidak menunjukkan kepintaran. Barangkali karya akademiknya lebih banyak, tapi orang itu tidak mengatakan apa-apa. Rocky hampir tidak punya. Kecuali terbit di luar negeri yang jauh. Karya-karyanya terbit di luar negeri. Ya, barangkali dia menang. Tapi terhadap orang dalam suatu seminar, dalam suatu forum di televisi, dalam suatu perdebatan terbuka, kau tidak tahu itu, saya terangkan. Kalau kedengar kiai saya tadi, beliau akan bilang, sombong amat ini. Maka siapa kau? Sehingga kau akan menerangkan. Mengapa tidak bilang, oh Anda tidak tahu itu, mari kita bahas bersama. Mari kita telusuri bersama-sama, mari kita kupas. Anda ikut ngupas, bukan saya sendiri. Mari kita, atau bilang toh, oke, kalau begitu mari saya akan share dengan Anda. Ini tanda kerendahan hati. Tapi kan tadi dalilnya Rocky tidak memilih ilmu padi. Dia memilih ilmu alang-alang. Jadi ya itu pilihan dia, Bung. Kalau dia akan menerangkan itu, kita sedang berbicara ilmu pemerintahan dan Presiden Jokowi sedang membahas itu dan Presiden Jokowi dungu.
dan saya terangkan. Gimana, Bung? Presiden diterangkan oleh orang yang belum pernah menginjak birokrasi. Dan presiden itu berbicara tentang birokrasi, Bung. Atau kalau di antara para hadirin itu ada profesor yang diam-diam juga hadir dan diam-diam memperhatikan, enakkah perasaan kita ketika ada orang yang lebih tua dan barangkali bahkan lebih pandai dan kita begitu gagah perkasa, saya terangkan. Tidak bilang, oh mari kita share. Oh, mari kita bahas bersama-sama. Mari kita diskusikan. Nanti akan ketemu kesimpulannya. Itu tidak, Bung. Ya, begitu. Saya itu tidak percaya. Ada orang dungu. Nah, ada orang dungu. Lalu, saya sendiri punya catatan. Waktu itu ada seorang yang bertanya. Orang itu budayawan, kawan saya. Bung Rocky, mengapa Anda sudah mencapai tahap seperti ini, tapi Anda tidak mau berjuang di jalan sunyi? Dengan cepat, Bu. Dengan cepat sekali. Tidak ada orang yang berpikir secepat itu. Jalan sunyi itu ialah suara yang tersembunyi. Kelar jawabannya. Yang bertanya tidak punya pertanyaan lain. Tidak punya pertanyaan lain. Dia menanyakan mengapa engkau tidak berjuang di jalan sunyi. Jawabnya, sunyi itu suara yang tersembunyi. Dan dia yakin itu kebenaran. Tapi gimana, Bung? Kalau itu bisa kita tunjukkan bahwa itu kesalahan itu fatal. Fatal. Dan orang yang mendengar akan berkesimpulan, Rocky dungu, dungunya dungu. Tapi kalau saya, janganlah didungu-dungukan, dia maha guru, marsi didungu-dungukan. Dia hanya sedang menghindar dari jawaban. Barangkali ya dia bisa aja enggak tahu, bolehlah nggak tahu, orang pandai itu boleh nggak tahu suatu bidang, tapi dia tidak dungu. Dan jangan pernah mendungukan orang yang tidak tahu suatu persoalan, karena itu bukan bidangnya. Artinya apa yang ditanyakan itu sebenarnya, mengapa engkau tidak berjalan di jalan sunyi? Itu sunyi itu sepi. Mengapa kau tidak berjalan di jalan sepi? Sepi itu apa? Itu kaitan dengan filsafat Jawa. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Maksudnya dalam kerja, ayo kerja. Hebat. Tapi jangan pernah menunjukkan kau menampilkan pamrih. Memang tidak ada orang yang tidak punya pamrih, tapi dalam ungkapan ini adalah dalam hidup ini orang yang bekerja ikhlas. Tidak berharap upah, tidak berharap ini itu. Ya adalah masa nggak ada, itu ada. Itulah intisari pertanyaannya. Bukan pertanyaan bahasa. Sehingga dijawab, sunyi adalah jalan suara tersembunyi. Apa dia tidak malu? Sebagai maharsi, kok mempunyai jawaban simplistik yang tidak dipikir dan menunjukkan dia maha pandai. Tapi sebenarnya dia lawan dari yang maha pandai itu. Lawan maha pandai itu di atas ini, di kerak bumi sana kedudukannya. Tapi janganlah dia didungu-dungukan. Jangan. Nah itu pertanyaannya. Apa ini? Oh, fenomena yang saya ikuti sendiri, lainnya tidak pernah. Sama mahasiswa yang menghajarnya itu tadi. 2 fenomena itu saja yang saya ikuti. Tentang presiden begini, presiden begitu, itu saya hanya mengikuti jauh sesudahnya. Dan begini, Bung, tentang Maha Guru. Bung, ada buku kisah si Bahlul. Maksudnya si Bahlul itu ya
si Sinting. Bahlul itu si Sinting. Itu si Majnun. Itu si gila. Itu ya si dungu. Bung, saya ingin menitipkan pertanyaan buat Bung Rocky. Si dungu ini ditampilkan sebagai si dungu. Apa maknanya bagi Bung Rocky? Apa semua orang juga dungu? Seperti ungkapan tentang si Bahlul. Saya kira itu, Bung. Salam